Shalom adik-adik Abah, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Abah yang Tuhan Yesus kasihi, Kakak Rio berharap adik-adik selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Nah adik-adik yang terkasih, hari ini Kakak Rio mau ajak adik-adik semua kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus, Kakak Rio selalu mau mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik tetap fokus untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini sebelum itu kakak mau ingatin nih buat adik-adik, HP-nya disimpan, ditaruh dulu karena kita cuma lewat video nih. Jadi adik-adik harus fokus untuk memuji Tuhan. Oke. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik semua di rumah, kita mau nyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Berdoa dan adik-adik kita menyanyikan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas mari kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa. Kakak nanti pimpin kita di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Tuhan, biar Engkau membimbing kami supaya kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun, mungkin 1 minggu kemarin kami tidak taat sama orang tua, kami melawan, kami suka marah-marah, kami bohong, kami pukul teman. Tuhan Yesus ampuni kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Haleluya, di dalam nama Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdiri ya. Kakak Rio kan main gitar, Kakak Rio kan duduk nih. Jadi adik-adik kalau tahu gayanya, boleh adik-adik bikin gerakannya. Kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Laskar Kristus. Nah adik-adik, sekarang kita masih memuji Tuhan lagi nih. Masih tetap berdiri. Kakak Ria mau ajak-ajak adik juga. Adik-adik kita menyanyikan satu pujian lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Oke. Jagalah hatimu terhadap dosa. Tak ada pilihan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah ada pilihan senantiasa. Silakan duduk adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik.
sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, kasih tahu papa mama, bilang papa mama bantu untuk adik-adik memberikan persembahan untuk Tuhan. Kecil, besar, sedikit atau banyak, kita berikan untuk Tuhan. Karena kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sekarang kita mau nyanyikan satu pujian sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Oke, kita mau berdoa dulu nih. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati papa mama kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi papa mama kami. Berkati pekerjaan yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan. Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan hati kami untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang matang keringkan tulang. Hati yang gembira senang, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang matang keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Oke, terima kasih untuk pemberian persembahannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk duduk tenang. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Jangan sibuk dulu, jangan bermain dulu, jangan main handphonenya dulu. Jadi kakak mau bilang tetap tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyikan satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah cerita itu
adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Halo, shalom adik-adik kabar berkat. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat beribadah di sekolah Minggu Aba Berkat. Adik-adik Aba Berkat, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Dan Engkau memberkati adik-adik Aba Berkat yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan orang tua, kakak, abang yang mendampingi mereka ya Tuhan. Dan Engkau memberkati juga Guru Aba Berkat, hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi dan memimpin hambamu, biar semuanya itu berasal daripadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Aba Berkat, kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 12, nanti Kakak Kris yang membacakannya dari sini. Adik-adik Aba Berkat yang ada di rumah membuka Alkitabnya dan mendengarkan Kakak Kris yang membaca. Yang membacakan firman Tuhan hari ini. Adik-adik perhatikan ya Alkitabnya. Ayat dimulai dari ayat 1. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu kukatakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, lepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Adik-adik Aba Berkat, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca. Biarlah menjadi kekuatan baru bagi kita ya di Rema. Nah, adik-adik Aba Berkat, cerita hari ini judulnya yaitu Tuhan meyakinkan Musa. Cerita ini kelanjutan dari minggu lalu yang diceritakan oleh kakak santri. Adik-adik Aba Berkat, Kakak Kris mau melanjutkan cerita ya minggu lalu. Tuhan katanya kan Tuhan meyakinkan Musa. Adik-adik Aba Berkat, adik-adik pasti juga pernah kan diyakinkan oleh sama orang tua di rumah kan? Waktu apa? Waktu mau ujian.
waktu mau ujian, mau waktu mungkin kita waktu masih kecil bayi ya kan, si mau makan gitu kan, diyakinkan oleh sama orang tua. Mungkin waktu mau ujian, kata contoh ya kan, Kris, orang tuanya Kak Kris kan, Kris, ayo kamu rajin belajar, ayo kamu pasti bisa. Sebentar lagi mau ujian, kamu pasti bisa juara. Tapi jangan lupa mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan ya. Supaya apa? Karena Tuhan memberi kekuatan kemampuan kepada Kak Kris, kepada adik-adik yang mau ujian. Demikianlah juga kepada Musa. Jadi adik-adik Aba berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari adik-adik bangsa Israel yang ditinggal Mesir mengalami penderitaan yang sangat besar. Firaun semakin menindas mereka sehingga mereka terus berseru kepada Tuhan agar Allah menyelamatkan mereka, orang Israel yang ada di tanah Mesir. Adik-adik, semua orang yang tidak suka hidup menderita, ya kan? Bangsa Israel terus berdoa tanpa henti agar Tuhan menyelamatkan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka bebas dari penderitaannya. Ya, siapa sih yang mau menderita? Ketika kita menderita, tetapi karena ada Tuhan, mereka berseru. Kita harus berseru pada Tuhan. Nah, adik-adik, apa berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Tuhan mendengar doa bangsa Israel, sehingga Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin yang menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan punya apa adik-adik? Punya rencana penyelamatan bagi bangsa Israel. Tapi ternyata adik-adik berkat, Musa ragu-ragu. Musa ternyata ragu-ragu. Musa merasa dia ini tidak mampu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apalagi dia tidak pandai bicara. Dia berkata kepada Tuhan bahwasanya dia tidak pandai bicara. Bukan itu saja adik-adik berkat. Musa juga khawatir, dia punya rasa khawatir bangsa Israel tidak percaya kepada Musa. Padahal Tuhan sudah berfirman pada Musa. Musa sangat sedih dan kecewa pada dirinya sendiri karena dia merasa tidak sanggup melakukan tugas besar, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia tidak sanggup apa yang Tuhan perintah, yang Allah perintah kepada Musa. Nah, adik-adik berkat, pernahkah mereka tidak sanggup melakukan tugas yang sudah diberikan kepada kita? Adik-adik, kalau itu tugasnya mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, maka percayalah adik-adik berkat bahwa kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Musa yang awalnya merasa dirinya tidak bisa menjadi pemimpin saja, ternyata akhirnya apa adik-adik? Ternyata akhirnya Musa bisa memimpin bangsa Israel yang besar. Bangsa Israel bangsa yang besar, luar biasa ya adik-adik berkat. Akhirnya Musa bisa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dari penyiksaan, penderitaan oleh orang-orang Mesir. Mereka disiksa dengan perintah pimpinan Raja Firaun. Adik-adik berkat, Musa
juga akhirnya siap. Akhirnya siap untuk apa? Untuk menemui Raja Firaun dan meminta supaya bangsa Israel dibebaskan. Akhirnya Bapak Musa berani, bertekad untuk berbicara kepada Raja Firaun agar bangsa Israel ini dibebaskan. Ketika Tuhan memberi kita tugas untuk melakukan kebaikan bagi banyak orang, akhirnya si Musa bisa melakukannya. Adik-adik berkat. Akhirnya Bapak Musa bisa melakukannya. Tuhan juga mengirim untuk apa? Agar dia akan menolong agar kita mampu melakukannya. Ketika kita berserah kepada Tuhan demi kebaikan banyak orang. Tuhan juga mengirim pertolongannya melalui orang-orang di sekitar kita yang akan menolong kita. Seperti Tuhan mengirim Harun untuk membantu Musa bicara kepada orang Israel. Kita semua punya tugas untuk melakukan kebaikan, adik-adik. Kalau adik-adik merasa itu tugas yang tidak mudah, maka kamu harus berdoa. Agar apa? Agar Tuhan beri kita atau Musa kekuatan. Jadi jangan pernah merasa diri adik-adik itu lemah, ya kan? Dan tidak punya kekuatan. Kalau adik-adik merasa ketika waktu mau ujian merasa seperti aku tidak yakin dengan jawaban aku. Adik-adik ingatlah, jangan lupa berdoa. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan membantu adik-adik berkat, memberi hikmat, nanti adik-adik dikasih biar adik-adik pintar. Makanya Tuhan atau orang tua kita yang ada di rumah mengingatkan kita untuk belajar. Mintalah kepada Tuhan pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan mengirimkan pertolongannya kepada adik-adik berkat. Percayalah, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan adik-adik berkat, meninggalkan mama papa, meninggalkan guru sekolah minggu, pemimpin kita. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, adik-adik berkat. Karena itu mintalah, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan memberi pertolongan kepada adik-adik berkat. Musa aja bisa, apalagi adik-adik berkat, ya kan? Pasti bisa dong. Ketika adik-adik berkat berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan agar ketika waktu ujian pasti Tuhan pimpin. Oke, adik-adik berkat, cerita hari ini mengajarkan kita, cerita hari ini yaitu Tuhan meyakinkan Musa. Tuhan aja meyakinkan Musa, apalagi kita adik-adik berkat ketika menghadapi ujian ataupun ada hal-hal lain, ya kan? Berdoa saja. Makanya adik-adik berkat, jangan lupa dan sering-seringlah sekolah minggu, karena Tuhan akan melihat dan Tuhan akan senang melihat adik-adik berkat. Wah, ini kayaknya anakku ini rajin sekali nih ibadah sekolah minggu berkat gitu. Pasti Tuhan senang, pasti Tuhan bangga. Apalagi orang tua, apalagi Tuhan, ya kan? Oke, adik-adik berkat, cerita hari ini demikianlah. Sudah selesai. Cerita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah Zoom Aba Berkat. Oke, adik-adik Aba Berkat, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan.
kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan pertolongan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa. Kepada adik-adik Aba berkat, orang tua, guru sekolah minggu, kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Aba berkat, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.